Wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Mbarep Tunggal Keluarga Jawa. Mbarep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga saya kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun bahkan sejak zaman Trah Tumrah yang ada dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini selalu saya pikirkan. Apa hubungannya getih anget dengan Mbarep Tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini, karena sebelum saya lahir sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget yang sekaligus menyandang nama sebagai Mbarep Tunggal yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari bude saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didi, dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbarep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Begini ceritanya. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah ini sangat sengak dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat ngeri. Sebaliknya mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasanya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsa Lelembut. Kakek saya lah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Mbarep Tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu keluarga saya masih menganut animisme meskipun kami adalah muslim. Namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kejawen dan animisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai Mbarep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa Mbarep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Mbarep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya Mbarep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama, dan seorang Mbarep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Mbarep Tunggal yang lain. Disinilah masalahnya terjadi, karena Mbarep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Mbarep Tunggal di keluarga besar saya ini. Karena konon ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Mbarep Tunggal, beliau kaget lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, Mbarep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada 2 Mbarep Tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya.
Dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Ahyat, beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat karena konon saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya adalah Mbarep Tunggal. Karena saya lahir di rumah sakit, zaman itu kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak. Dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum saya lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluarga saya. Dia adalah Mas Didi. Sebelum Mas Didi, Mbarep Tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak dan sejak kecil beliau memang paling berbeda, bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desa saya menganggap Mas Didi itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didi meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didi sudah diakui oleh keluarga besar saya, padahal saat itu usianya nggak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didi duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didi akan mengatakan ada api melayang-layang. Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang, sampai Deno datang dan melihat rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Deno menjelaskan pada Mas Didi bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Deno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seorang yang tidak suka. Sejak saat itu keluarga besar kami menganggap Mas Didi lah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usia ke-9 ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didi, bahkan hingga sampai saat ini. Genderuwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh, yang tertarik dengan getih anget Mas Didi, sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didi, menjaganya dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan genderuwo ini bukan tiang kembarnya, karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didi adalah makhluk ini. Getih anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lelembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didi ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didi sangat ditakuti terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon bila Mas Didi sakit hati atau marah dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun ini semenjak kelahiran Mas Didi tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Ahyat, saat saya masih bayi yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didi. Padahal sebelumnya Mas Didi selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu kenapa Mas Didi selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil saya terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan.
Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas, dan setiap malam saya selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabene lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat saya yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Deno, dan ketika di Terawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah saya ada penghuni tak diundang, menunggu saat saya sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi karena indera mereka masih sangat sensitif. Ini alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun, karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Kami akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.